Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Balik lagi bersama Cek Yohan dan Ustadz Orbit Haji Orbit Rupawan STHI di program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Palembang ya. Kali ini di edisi Senin 20 April 2026 kita akan membahas topik menjaga hubungan baik dengan sesama dengan subtema mendamaikan orang yang bersengketa. Bagi dulur yang ingin bertanya dalam sesi Hikmah Pagi ini dipersilakan untuk menelpon nanti ya. Silakan Ustadz materinya. Terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sadatul kiram, pemirsa Pro 4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Pro 4 RRI, izinkan saya di dalam kesempatan ini menyampaikan bab ke-31 dari kitab Riyadhus Shalihin tentang mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Ada 3 hadis yang ingin kami sampaikan. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulamai minan nasi alaihi sadaqah, bahwa sesungguhnya setiap persendian dari manusia itu perlu disedekahi. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams, saat matahari terbit. Ta'dilu bainal itsnaini sadaqah, mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'uhu sadaqah, engkau menolong orang untuk menaiki kendaraan atau mengangkatkan barang bawaannya sehingga dia bisa mengendarai kendaraannya dengan baik, itu juga sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah, kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sedekah, setiap langkah dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan salat itu juga sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan adalah merupakan sedekah. Hadis muttafaqun alaihi. Seingat saya di awal-awal pertemuan saya pernah menceritakan tentang hadis mensedekahi anggota tubuh. Nah, ini pengulangan saja bahwa penegasan di bab ini bahwa mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa adalah merupakan bagian dari kebaikan yang bisa kita kerjakan, dan buahnya bukan hanya untuk orang yang kita damaikan itu, akan tetapi juga menjadi kebaikan yang berupa sedekah untuk anggota sendi tubuh kita. Dalam hadis yang pernah kami sampaikan pernah dikatakan ada 360 persendian di dalam anggota tubuh kita, dan semuanya setiap hari wajib kita sedekahi. Nah, wujud bentuk sedekah itu adalah kebaikan. Salah satunya adalah ketika kita berjumpa dengan saudara kita sedang bersengketa, kita sebagai orang yang berdiri di tengah punya kewajiban untuk mendamaikan. Jangan sampai kita justru menjadi bumbu dari perpecahan itu. Jangan sampai justru kita yang menjadi provokator sehingga terjadi sengketa, sehingga sengketa itu tidak bisa diselesaikan. Kita sebagai orang yang dalam keadaan kesadaran saat berjumpa dengan orang yang sedang bersengketa, kita punya kewajiban untuk mencari jalan keluar sehingga sengketa tadi tidak meluas, mengecil, dan akhirnya bisa didamaikan. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua riwayat Ummu Kalsum bintu Uqbah. An Ummi Kalsum bintu Uqbah ibni Abi Mu'aid radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Ummu Kalsum, anaknya dari Uqbah, anak dari Abu Mu'aid radhiyallahu an, dia berkata, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad berkata, laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nas, bukanlah pembohong orang yang dapat mendamaikan orang yang sedang bertikai. Kemudian payanmi khairan au yaqulu khairan. Mengapa? Karena biasanya orang yang mendamaikan ini kadang-kadang sedikit lebay. Dia melebih-lebihkan kebaikan orang lain atau berkata yang baik-baik saja, sehingga pertikaian tadi bisa diminimalisir. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Jadi
dalam hadis ini Ummu Kalsum mengatakan Nabi itu pernah berkata tidak dihukumi bohong ketika demi mendamaikan pertikaian di antara orang kita melebih-lebihkan kebaikan orang lain agar pihak yang sedang bersengketa ini memandang kebaikannya saja. Jadi kita hanya menceritakan kebaikannya saja, bukan justru berusaha menutupi kebohongan, menutupi kesalahan orang yang sedang bertikai. Kita hanya menceritakan, bahkan mungkin melebih-lebihkan kebaikan orang itu agar orang yang sedang bertikai ini bisa mereda emosinya dan akhirnya memilih untuk berdamai. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayati Muslim ziyadatun, ditambah dalam riwayatnya Imam Muslim ditambah perkataan dari Ummu Kalsum, dia berkata walam asma'uhu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi salas. Kata Ummu Kalsum, aku tidak pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan perkataan dusta kecuali di dalam 3 hal. Apa? Yang pertama, tu'inul harab, tujuannya untuk menolong kemenangan, mencapai kemenangan di dalam peperangan. Wal islah bainan nas, mendamaikan orang yang sedang bertikai. Wa hadisul rajul imra'atahu wa hadisul mar'ati zaujahu, atau perkataan suami terhadap istrinya atau perkataan istri terhadap suaminya. Jadi dalam tambahan riwayat Imam Muslim di hadis ini, Ummu Kalsum mengatakan setelah sebelumnya menceritakan tentang bukan dihukumi kedustaan ketika orang yang sedang mendamaikan orang yang bertikai, kita melebih-lebihkan kebaikan orang-orang tertentu untuk mendamaikan. Nah, ditambah di riwayat Imam Muslim, Ummu Kalsum mengatakan, aku tidak pernah mendengar Rasul membolehkan berdusta kecuali di dalam 3 hal. Yang pertama, untuk menolong peperangan agar mencapai kemenangan di dalam peperangan, karena kalau di dalam peperangan tidak ada strategi, tidak ada siasat, maka dengan mudah kita dikalahkan. Mungkin kalau dalam hukum dunia saat ini, yang namanya peperangan, strategi, ekonomi, strategi, perjuangan, strategi, lomba, itu kan semua menggunakan siasat. Kalau seandainya dikatakan orang yang olahraga pintar berbohong, maka mudah dikalahkan. Namanya strategi susunan dalam menyerang bola kaki. Kalau dia tidak menggunakan insting untuk mengelabui lawan, maka tentu akan mudah dikalahkan oleh lawan, oleh musuh. Maka strategi perang jangan dihukumi sebagai kebohongan. Mengapa? Karena itu namanya permainan, begitu. Nah, walaupun memang kita harus bijak, karena ketika sedang menonton perlombaan kadang-kadang hati kita ini mudah kotor. Ya, mudah mengomentari sesuatu yang padahal sebenarnya kita ini kan sekedar penikmat saja. Kan kadang-kadang kalau lagi nonton, apalagi Indonesia melawan Malaysia, Indonesia sedang bertarung melawan Thailand, nanti kita betul-betul semangat ketika Indonesia menang, giliran kebobolan, giliran kalah mulai rungsing hati. Pemirsa Pro4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Nah, kembali ke cerita tadi, bahwa strategi perang, siasat dalam pertandingan itu bukan dihukumi sebagai kebohongan. Mengapa? Karena tujuannya memang untuk mencapai kemenangan. Kemudian yang kedua, yang bukan dikatakan kebohongan adalah ketika kita berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Jadi di sini dikatakan berbohong itu bukan berarti kita mengada-ada sesuatu yang salah, begitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah dihubungkan dengan hadis sebelumnya adalah melebih-lebihkan kebaikan orang itu. Orang ini sudah baik, sengaja kita lebih-lebihkan di hadapan orang yang musuhnya yang sedang bertikai, agar orang yang sedang bertikai ini memandang kebaikan orang tersebut saja, begitu. Kalau orangnya buruk, tidak mungkin kita katakan baik, begitu kan. Tapi kita hanya menceritakan kebaikan dan mungkin melebih-lebihkan kebaikan orang itu agar orang yang sedang bermusuh ini memilih untuk berdamai karena memandang kebaikannya. Mungkin hubungannya dalam rumah tangga, begitu kan. Kita sebagai wali, sebagai orang yang dipercaya di antara satu rumah tangga sedang bertikai karena ada permasalahan di dalam rumah tangga mereka. Maka kita seharusnya berdiri di tengah-tengah di antara suami istri yang sedang bertikai ini dengan mengungkapkan kebaikan masing-masing di antara suami dan istri tadi. Ketika bercerita dengan sang suami, maka munculkanlah kebaikan istri dari suami tadi.
Ketika kita sedang menasehati istri, maka yang kita angkat, yang kita ceritakan, yang kita nasihatkan kepada sang istri adalah kebaikan-kebaikan suami. Nah, jangan sebaliknya, ketika kita sedang dimintai nasihat oleh sepasang suami istri yang sedang bertikai, ketika kita bercerita dengan sang suami, maka yang kita ceritakan keburukan istri. Ketika kita bercerita dengan sang istri, kita menceritakan keburukan suami. Itu bukan orang yang mendamaikan. Kita adalah menjadi provokator, orang yang menebar fitnah dan akhirnya bisa menyebabkan pertikaian, bahkan mungkin sampai menyebabkan perceraian di dalam rumah tangga. Kalau seandainya kita termasuk di antara orang yang menyebabkan perceraian di dalam rumah tangga, maka hati-hati, ada dosa besar yang menunggu kita. Maka seharusnya bukan berarti kita berbohong, sebagaimana di dalam hadis ini dikatakan, bukan kebohongan, karena niatnya baik agar menyelamatkan rumah tangga itu jangan sampai pecah. Kemudian bukan juga termasuk kebohongan adalah perkataan suami kepada istri dan perkataan istri kepada suami untuk menghibur, untuk membanggakan, untuk menyanjung sang pasangan masing-masing, dibolehkan melebih-lebihkan lah. Uji budak sekarang ni agak lebay dikit ngomong tu tak apa-apa dengan orang rumah. Walaupun kurang pas misalnya bedaknya tak apa-apa, yalah kepas nian bedak kamu, cantik nian, pokoknya paling sempurna make up pagi ni pecahnya punya kau tu lah. Itu baik. Walaupun kalau nak dibandingkan dengan artis ya jauh tangi itu kan. Cuman bentuk niat kita menyanjung, niat kita untuk membuat bangga sang istri adalah bagian di antara kebaikan. Itu balik dari berjalan, balik dari begawi masuk ke rumah, makan minum kurang sempurna, kurang begitu pas racikannya, buat ke kopi kurang begitu pas dengan selera kita, ya jangan langsung dimarahi, jangan langsung dicampai. Ngapo? Karena sang pasangan kita kan sudah berupaya menyajikan sesuai dengan harapannya, sesuai dengan ekspektasinya, akan menyenangkan sang suami. Tapi ternyata lain suasana, lain kondisi, lain hati mungkin akan berbeda. Kalau kita balik lagi gajian segalanya lemah itu kan. Tapi kalau lagi balik buntu, balik dari begawe habis kena marah bos, kapan sampai ke rumah ternyata kopi kurang lemah, makanan kurang lemah, langsung diungkapkan amarah tadi. Akhirnya sang istri yang sudah ada niat baik untuk menjamu kita akhirnya antipati. Karena kita marahi, kita campai, kapan sekali lagi balik dah dihidangkannya lagi. Maka ketika kita berjumpa dengan keburukan, kekurang sempurnaan di dalam sikap, dalam pelayanan dari pasangan masing-masing, maka boleh kita berdusta di situ. Oh ya, lemak nih masakan adik hari ini, pecahnya ada malaikat yang datang ke rumah kita dengan apa? Alah kelemah kau buat kopi pagi. Nah, kira-kira itu. Begitu juga sang istri seharusnya bijak ketika dalam keadaan kondisi muka suami pulang dari kerja dalam keadaan raut muka sedih, raut muka susah, ya jangan ditambahi lagi beban dengan bercerita jujur, kak tadi baru baik ada yang datang nagih cicilan motor kamu belum dibayar segala macam. Padahal kita tahu muka suami kita dalam keadaan susah. Jangan dulu dibeban. Suatu saat nanti akan kita sampaikan cerita tentang kredit motor tadi. Tapi ketika dia datang dalam keadaan muka masam, apa kak payah nak minta dibuat kenapa? Atau misalnya ala kebelagak laki aku baru balik, mambu keringatnya mambu minyak kasturi kata Nabi. Bagian di antara menyanjung suami. Nah, itu adalah bukan kedustaan kata Ummu Kalsum berdasarkan hadis Nabi, bukanlah kedustaan, maka karena niatnya adalah untuk kebaikan. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, selanjutnya saya menyampaikan hadis yang ketiga, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dari Aisyah dia berkata, Sami'a Rasulullah sallam sauta khusumin bil babi aliyah aswatuhuma. Suatu saat Rasul mendengar dua orang yang sedang bertengkar di depan pintu rumah Rasulullah. Suaranya sampai terdengar, suaranya sangat tinggi sampai terdengar kepada Rasulullah. Idza ahaduhuma yastaudi'ul akhar wa yastahribquhu fi syai'in. Seorang di antara mereka meminta untuk dikurangi utang dan minta dibelas kasihani, jadi minta tempo dan kalau pacak dikurangi utang. Jadi ternyata perdebatan di antara dua orang di depan pintu Rasul adalah berkenaan dengan hutang piutang.
Ada orang yang sedang marah dalam keadaan menagih haknya, menagih hutang. Sementara ada satu yang bertahan belum bisa membayar, minta tempo, minta dibelas kasihani dan minta dikurangi dari hutang yang seharusnya ia bayar. Kemudian wahwa yaqul, laki-laki yang meminta keringanan tadi berkata, sementara yang punya piutang, yang punya duit, yang ingin menagih berkata, wallahi la abdalu, demi Allah aku tidak akan mengurangi, tidak akan melakukannya apa yang kamu minta ditunda pembayaran atau minta dikurangi hutang piutang tadi. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul keluar dari rumah menemui dua orang yang sedang bertikai tadi. Faqala, seraya berkata, ainal muta'ali 'ala Allahi la yam'alul ma'ruf. Siapa yang tadi bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan? Jadi Rasul itu seolah-olah tidak tahu, nanya dengan wong yang sedang dua ribut, yang antara utang, yang berhutang dengan yang memberi hutang ini. Siapa tadi yang bersumpah tidak melakukan kebaikan? Bersumpah demi Allah tidak akan melakukan kebaikan. Kemudian sang pemberi piutang berkata, ana ya Rasulullah, aku yang ngomong tadi ya Rasulullah. Maka walahu ayyu dzalika ahabbu. Maka laki-laki tadi malu dengan perkataan Rasul yang berkata, siapa yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan. Maka orang yang memberi piutang tadi berkata, ana ya Rasulullah, aku tadi yang ngomong Nabi, tapi sudah ini aku nak melakukan apa yang diminta oleh wong yang minta keringanan tadi. Walahu ayyu dzalika ahabba. Dan setelah engkau berkata seperti itu, aku akan mewujudkan apa yang ia sukai, berupa keringanan hutang piutang tadi. Hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pemirsa, dalam hadis ini menceritakan bagaimana indahnya pergaulan di antara kaum muslimin di Madinah, ditengahi pertikaiannya di antara orang-orang yang bijak, bagaimana Rasul memberi contoh untuk mendamaikan pertikaian di antara orang yang sedang bertikai. Itu melambangkan tentang indahnya kehidupan di lingkungan sosial masyarakat muslim waktu itu. Kemudian yang kedua yang perlu kita catat, kehidupan sosial ini tidak akan pernah lepas dari silang sengketa, permasalahan, permusuhan, perbedaan sikap, perbedaan keyakinan dan lain sebagainya. Dan itu kita jumpai di zaman para sahabat, bahwa para sahabat juga terjebak dalam urusan hutang piutang. Ada yang sampai berkelahi gara-gara kehidupan. Namun bagi Rasulullah itu bagi kita sebagai umat Rasulullah, justru itu menjadi pengajaran yang up to date untuk kita semua, bahwa ternyata di zaman Rasul ada sengketa urusan hutang piutang, dan ternyata Rasul mendamaikan itu. Bukan berarti ini menjadi catatan bahwa kalau wong yang punya utang boleh bersumpah demi Allah, demi Rasulullah untuk minta keringanan. Bukan berarti orang yang punya piutang harus memaafkan, bukan, harus mengikhlaskan, bukan. Akan tetapi Rasul ingin mendamaikan persengketaan tadi. Yang beliau sentuh itu hati sahabat yang sedang bertikai tadi. Mengapa? Karena sahabat tadi kan bersumpah, demi Allah aku akan mewujudkan keinginan kamu tadi berupa keringanan piutang dan menunda pembayaran itu. Tapi Rasul sentuh hatinya, siapa tadi yang bersumpah demi Allah tidak galak melakukan kebaikan. Padahal jangan-jangan Nabi itu ngomong, di balik itu Nabi berpesan, ketika engkau mampu memberi maaf untuk utang yang sedang terjadi di hadapan Rasul, akan Allah siapkan surga bagi kamu. Maka Rasul berkata, siapa nanti tadi yang bersumpah mengatasnamakan Allah untuk tidak melakukan kebaikan. Jangan-jangan nanti setelah engkau bersumpah tidak melakukan kebaikan, setelah itu tidak ada lagi kebaikan yang bisa engkau kerjakan. Maka akhirnya sahabat tadi berkata, ana ya Rasulullah, aku tadi yang ngomong itu, tapi aku minta maaf, aku minta rela, aku setelah ini akan memberikan apa yang diinginkan oleh saudaraku yang sedang berhutang. Itu catatan yang kedua, bahwa apa yang sedang dihadapi para sahabat dan didamaikan oleh Rasul menjadi gambaran up to date bagi kita, bahwa tidak ada kehidupan sosial yang lepas dari sengketa. Maka saat kita sedang bersengketa, yang kita pikirkan kebaikan saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, yang kita lihat kebaikannya saja, maka permasalahan tadi akan mengecil dengan sendirinya. Kalau kita berpikir tentang keburukan seseorang, jangankan dengan orang lain, terhadap pasangan kita saja kita akan berpikir buruk.
begitu. Tapi kalau kita hanya melihat kebaikannya sementara keburukannya kita kecilkan, bahkan kita anggap tidak ada, maka dengan sendirinya permasalahan tadi akan mengecil, begitu. Nah, tapi kalau yang kita cari hanya kesalahannya, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Semua manusia punya salah. Ada orang yang terlambat bayar hutang, namun kita berpikir tentang keburukannya, akhirnya yang kita angkat keburukannya semua. Sikapnya, sikap istrinya, sikap anaknya, karena ini bertetangga dengan tetangga lambat bayar hutang. Akhirnya bukan hanya urusan piutang yang muncul di dalam otak kita, sikap dalam kesehariannya, cara berjalannya, cara berbicaranya, yang muncul akhirnya keburukannya, dan akhirnya terus membesar rasa dongkol, rasa emosi tadi, dan tidak akan bertemu dengan solusi dari pertikaian itu. Tapi yang kita bentuk di dalam frame pemikiran kita, baru hari ini dia ini terlambat. Sebelumnya dia ini kan wong baik, tidak pernah terlambat bayar hutang. Dia dulu sikapnya dengan baik. Aku dulu pernah berhutang dengan dia. Aku juga terlambat pernah bayar dengan dia, tapi dia tidak pernah mempermasalah. Kalau aku ada gawe dia nolong aku. Nah, maka inti permasalahan berupa hutang piutang tadi dengan sendirinya akan mereda. Bukan berarti kita mesti harus memberi maaf, menghapuskan hutang tadi, tapi paling tidak emosi untuk terus mempeributkan, menjadikan sengketa urusan piutang tadi tidak membesar. Itu kalau kita yang sedang bersengketa. Nah, sementara dalam bab ini adalah ketika kita diminta solusi dari dua orang yang sedang bersengketa. Maka berhubungan dengan hadis-hadis sebelumnya, yang kita angkat adalah kebaikan. Maka kata Rasul tadi, janganlah bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Jangan-jangan kebaikan yang engkau kerjakan hari ini berupa penundaan pembayaran hutang atau pengurangan kewajiban bayar hutang tadi akan menjadi sebab engkau akan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan 3 hadis di bab 31 dari kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana kita dituntut oleh Rasul untuk berbuat kebaikan dan mendamaikan di antara saudara kita yang sedang bersengketa. Jangan sampai kita menjadi provokator, ahli fitnah yang menyebabkan pertikaian yang sebenarnya sepele menjadi membesar dan akhirnya menjadikan perpecahan di antara umat Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi dulur telah kita simak bersama tausiah pagi ini dari Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI dengan tema menjaga hubungan baik dengan sesama dan subtema mendamaikan orang yang bersengketa. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan menambah keimanan serta mempererat hubungan kita dengan sesama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Orbit Rupawan atas ilmu yang telah dibagi kepada pagi hari ini ya. Akhir kata kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama siaran berlangsung. Saya selaku penyiar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.